Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Dalam perjuangannya menggaet jabatan tertinggi di Indonesia, Prabowo Subianto tentunya telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan kursi RI nomor 1. Namun di balik upayanya menduduki singgasana presiden, tidak sedikit orang-orang yang sebelumnya dekat dengan dirinya justru berbalik membenci hingga menyerangnya. Dan tidak sedikit pula ketika Prabowo berhasil menjadi presiden, orang-orang yang membencinya kini kehilangan panggung kekuasaan. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Putri dari Presiden Soekarno tersebut mengkritik program makan siang gratis Prabowo yang telah dicanangkan sejak kampanye. Menurut Megawati, Prabowo ini mesti menghitung kembali anggaran yang digunakan. Lalu, siapa-siapa lagi yang kini menjadi lawan politik Presiden Prabowo? Katanya mau kasih makanan gratis. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Salah satu nama yang tentunya menjadi figur terbesar yang berada di luar lingkaran Presiden Prabowo tidak lain dan tidak bukan Anies Baswedan. Bukan tanpa alasan, mengingat ex-gubernur DKI Jakarta tersebut pernah jadi rival yang cukup tangguh bagi Prabowo pada kontestasi pemilu di tahun 2024. Namun, bukan karena mereka rival yang membuat Anies terlihat membenci Prabowo. Tapi ketika keduanya tampil dalam sebuah forum debat, Anies memberikan nilai 11 dari 100 kepada Presiden Prabowo pada saat mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan. Berapa gitu loh, kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Padahal, jika melihat kilas balik masa lalu tepatnya di tahun 2017, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dengan berani mengusung Anies bersama Sandiaga Uno untuk maju pada pilkada untuk merebut jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Padahal pada saat itu, elektabilitas Anies benar-benar sangat rendah akibat dirinya dipecat sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan terdengar kabar bahwa Prabowo dengan sukarela menggelontorkan dana pribadinya untuk mendukung Anies maju pada Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017. Tidak berhenti sampai di situ, beredar pula isu bahwa keduanya kontrak politik yang isinya mengatur manuver keduanya dalam kapasitas masing-masing. Kontrak politik tersebut mencegah Anies untuk menjadi rival Prabowo dalam kontestasi presiden. Namun nyatanya nih, di tahun 2024, Anies tetap maju pada Pilpres beberapa waktu lalu dan melawan Prabowo. Dan karena telah terlanjur berbeda kubu dengan Presiden Prabowo, Anies kini tidak memiliki jabatan satupun. Bahkan ketika Pilgub DKI akan berlangsung, Anies batal diusung oleh Partai PDIP. Lebih parahnya lagi, karena kekosongan ini akan membuat elektabilitasnya semakin menurun hingga di Pilpres kembali di tahun 2029. Permintaan rakyat untuk sebuah perubahan mendasar di DKI. Selain Anies, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri pun turut serta dalam daftar rival Presiden Prabowo. Salah satu bukti bahwa Megawati lumayan tidak sejalan dengan Presiden Prabowo ketika dirinya mengkritisi program makan siang gratis yang akan dilaksanakan ke depannya. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Padahal, jika kita kembali di tahun 2009, hubungan antara Megawati dan Prabowo cukup dekat. Pasalnya keduanya bersama-sama maju pada Pilpres di tahun tersebut. Namun hari ini, Megawati dengan gamblang mengkritik program makan siang Presiden Prabowo. Tarik ulur hubungan keduanya memang ibarat pelana kuda yang naik turun. Menurut kabar burung yang beredar, Megawati telah mengingkari janji ketika keduanya maju di Pilpres 2009 lalu. Perjanjian tersebut tertuang pada perjanjian batu tulis. Dan dalam perjanjian tersebut, pada poin ke-7, tertulis jelas bahwa Megawati akan mendukung Prabowo ketika maju sebagai calon presiden di tahun 2014. Namun nyatanya, Megawati mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres di tahun 2014 hingga 2019. Bahkan, di tahun 2024, Megawati masih melewatkan janjinya untuk mendukung Prabowo pada kontestasi pemilihan presiden.
Karena janjinya yang tidak ditepati, Megawati kini kehilangan kendali terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan untuk meminta beberapa kursi menteri di kabinet Presiden Prabowo pun, Megawati jelas gengsi untuk melakukannya. Belum lagi nih, ketika pilkada berlangsung beberapa waktu lalu, para kader PDIP yang diusung kebanyakan kalah oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju. Dan sialnya, dua kader PDIP yakni Harun Masiku dan Hasto Kristianto kini dikejar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat sekaligus ex-ketua MPR Amin Rais pun masuk dalam salah satu sosok yang acap kali kontra dengan Presiden Prabowo. Bukan tanpa alasan, mengingat hubungan antara keduanya mengalami pasang surut. Dimulai pada saat penggulingan Presiden Soeharto, Amin Rais menjadi salah satu sosok yang mengkritik keras mertua Prabowo di tahun 1998. Amin Rais pun mendorong agar adanya reformasi. Bahkan ia pun diklaim menjadi pendorong massa untuk melancarkan penggulingan rezim Soeharto. Sedangkan Prabowo pada saat itu berada di pihak Presiden Soeharto. Meski demikian, hubungannya yang awalnya panas akhirnya berubah menjadi hangat. Hal ini terjadi pada saat Amin Rais yang kala itu menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN mendukung Prabowo untuk maju pada Pilpres 2014. Hal tersebut dikarenakan wakil dari Prabowo adalah Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Namun, hubungan keduanya tidak berlangsung lama karena Prabowo dan Hatta Rajasa gagal pada Pilpres 2014. Hubungan keduanya pun kembali memanas pada saat Amin Rais dengan berani mengkritik wakil Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Tuhan akan murka jika Gibran masih tetap menjabat